Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, oh. Selamanya. Oh, oh, oh. Selamanya. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh C. Tangguh. Untuk C. Tangguh dipersilakan. Oke, thank you Grace. Sebentar, aku izin share screen dulu ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita doa dulu terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, suka mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, penyertaan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah ada habisnya. Terutama Tuhan, kami sangat mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami masih boleh berkumpul Tuhan, walaupun masih secara online melalui aplikasi Zoom, tapi kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, biarlah pujian penyembahan yang telah kami naikkan tadi Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami pada sore hari ini berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, jika pada saat ini hamba-Mu akan memberitakan sedikit dari apa firman Tuhan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, dan biarlah teman-teman hamba yang mendengar boleh mengerti Tuhan, dan boleh menerapkan apa yang mereka dapatkan pada sore hari ini di dalam kehidupan mereka sebagai mahasiswa kedokteran gigi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini di dalam ibadah ini Tuhan. Ampunilah segala kedosaan kami, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom, Kak. Oke. Shalom. Kita kenalan dulu kali ya. Kayaknya ada beberapa yang, wah ini siapa nih Kak Tangguh, nih siapa nih, tiba-tiba muncul gitu kan, bawain firman Tuhan gitu. Jadi kenalin, namaku sebenarnya adalah Grace Miliani Tangguh. Tapi kenapa aku dipanggil Tangguh? Karena terlalu banyak nama Grace di CMF. Jadi biar nggak bingung, salah satunya ada nih di sini kan, Grace juga gitu. Jadi biar nggak bingung, aku dipanggil Tangguh. Nah, aku satu jurusan sama teman-teman, sama-sama kedokteran gigi, tapi aku di Universitas Udayana. Aku angkatan 2015, ya agak tua, enggak sih. Aku nggak merasa diri tua sih, guys. Ya, aku angkatan 2015, sekarang sedang koas tahun pertama, tapi sedang terhalang karena COVID. Nah, pada sore hari ini, aku tuh dipercayakan, nggak dipercayakan sih, sebenarnya langsung ditembak gitu. Cetanggu bawain firman Tuhan gitu kan. Jadi aku diminta untuk membawakan firman Tuhan dengan judul I'm Busy atau Aku Sibuk. Nah, ayatnya diambil dari Lukas 10 ayat 40 untuk ayat temanya, tapi aku mau kita baca satu perikop ini ya. Nah, ini nggak usah buka. Bentar. Maaf ya, laptopku agak lemot soalnya teman-teman. Sebentar. Oke, sudah terlihat kah? Oke. Nah, ini aku mau baca, kita baca gantian, jadi aku baca ayat 38, lalu nanti 39-nya aku tunjuk, misalnya aku tunjuk Grace, terus nanti 40-nya Grace tunjuk siapa, gitu ya, dilanjutin. Oke. Aku baca ayat 38-nya dulu, Lukas 10 ayat 38 dengan perikop Maria dan Marta. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Aku mau minta adik KTB-ku, Viani. Viani ada untuk membantu aku membacakan ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Oke, Viani boleh tunjuk satu orang untuk bacain ayat 40. Osan. Oke, silakan Osan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Oke, Osan boleh tunjuk satu orang untuk bacain ayat 41. Ditya, Oke, silakan. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Oke, Ditya boleh pilih satu orang lagi untuk membacakan ayat 42. Kak Grace, Oke, silakan Grace. ayatnya yang ke-42, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membantu membacakan ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Demikianlah firman Tuhan ya. Nah, dari perikop ini kita mau belajar beberapa hal ya teman-teman. Nah, dari yang aku tangkap dari perikop ini ada 2 tipe anak Tuhan. Nah, 2 tipe anak Tuhan ini apa aja ya? Nah, tipe yang pertama itu Maria. Tipe Maria itu seperti apa sih, Kak? Tipe Maria itu dia menyambut Tuhan. Sebenarnya sama, Marta juga menyambut Tuhan. Tapi Maria ini dia duduk diam dan mendengar firman Tuhan. Seperti dikatakan pada ayat 39 ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, terus tipe yang kedua ada Marta. Dia sama-sama menyambut Tuhan, tapi bedanya adalah Marta itu sibuk melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman sekarang boleh direnungkan, aku yang mana ya? Aku tipe orang yang mana? Aku tipe orang yang ketika mengerjakan suatu pelayanan, apakah aku itu orang yang mendengarkan firman Tuhan atau malah sibuk untuk aku mau ngerjain biar acaranya tuh perfect, biar acaranya bagus gitu. Nah, boleh direnungin. Kalau aku sekedar sharing, aku aku mulai terlibat pelayanan itu dari aku maba. Nah, awal-awal aku seperti Marta ya teman-teman, kayak sibuk, di kampus aku sibuk, ngambil kepanitiaan segala macam, ngambil organisasi segala macam. Tapi ujung-ujungnya aku malah mengeluh, seperti Marta ya, dia sibuk main Tuhan tapi akhirnya mengeluh, gitu. Nah, aku mulai sekarang aku sedang dalam proses belajar bagaimana aku bisa menjadi Maria. Maksudnya bukan berarti kita diem doang ya, nggak ngapa-ngapain, nggak ikut organisasi, nggak ikut pelayanan, nggak ikut panitian, nggak. Tapi bagaimana kita mau belajar, ketika kita sibuk, kita juga bisa mendengarkan firman-Nya. Kita tetap menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, itu yang kita mau pelajari pada sore hari ini. Nah, tanpa kita sadari itu kita sering banget ya, jadi kayak Marta, sibuk menyiapkan segala sesuatu pada saat pelayanan, tapi akhirnya malah kehilangan waktu dan momen kita gitu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Seperti contohnya mungkin teman-teman yang mahasiswa baru atau mungkin yang terlibat dalam kepanitiaan menyambut mahasiswa baru. Mungkin ketika kalian persiapan sibuk sekali, banyak hal yang kalian persiapin. Tapi kadang tanpa kita sadari, kesibukan kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kayak, aduh udah capek udah nyiapin ABCDE, aku mau tidur cepat. Jadinya ya udahlah, saat teduhnya besok aja. Tapi malah ditunda-tunda, malah akhirnya nggak saat teduh, nggak baca renungan, nggak doa gitu. Nah, itu yang tanpa kita sadari, sering sekali. Ya jujur aku juga
dulu seperti itu. Padahal Tuhan hanya mau satu hal dari kita, teman-teman. Tuhan hanya mau kita tuh duduk diam dan mendengar. Ya, duduk diam tidak diartikan secara harafiah kalian diam tidak berbuat apa-apa, tapi maksudnya di sini adalah Tuhan mau kita itu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, walau di tengah kesibukan kita. Aku percaya teman-teman pasti di dunia kuliah itu tidak ada yang tidak sibuk ya. Entah sibuk belajar, ya aku tahulah susahnya kita belajar tentang kedokteran gigi, walaupun area kita cuma kepala doang ya. Katanya sih kepala doang gitu, tapi kenapa banyak banget yang dipelajari gitu kan. Dan aku juga mengerti bagaimana susahnya belajar mempersiapkan ujian, atau mungkin aku kurang tahu ya sistem pembelajaran di UNAS seperti apa. Kalau di UNUT ada namanya small group discussion, jadi setiap beberapa hari sekali ada diskusi dan itu harus disiapkan. Terus ada kita buat paper segala macam, banyak lah selain di luar organisasi. Tapi Tuhan tuh mau di tengah-tengah kesibukan kita, baik belajar maupun berorganisasi, kita tetap sediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Gitu kan. Nah, terus gimana caranya, Kak? Gitu kan. Bingung pasti kan. Nah, yang pertama aku mau share beberapa caranya. Yang pertama, kita harus tahu tuh prioritas kita. Sebagaimanapun sibuk kita, prioritas kita adalah Tuhan ya, teman-teman. Jangan lupakan itu. Walaupun Tuhan menyuruh kita belajar, tapi kita tetap harus memprioritaskan Tuhan gitu. Itu bisa dilihat di ayat 39 di 39b ya, aku bacain. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan Tuhan berkata lagi di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria tahu prioritasnya adalah mendengarkan mendengarkan perkataan Yesus gitu. Dan Yesus berkata, Maria memilih bagian yang terbaik. Nah, di sini aku mau sharing ke teman-teman bahwa di tengah-tengah kesibukan kita jangan sampai lupa. Kita ada hari ini, teman-teman masuk di Universitas Mahasaraswati, di jurusan kedokteran gigi, di Fakultas Kedokteran Gigi, itu karena kebaikan Tuhan. Jangan lupakan juga bahwa kita hidup karena kita ada hari itu karena Tuhan. Jangan sampai kita tuh menomorduakan Tuhan. Nah, seringkali kita menomorduakan Tuhan, itulah yang membuat kita tuh bukan lupa. Jadi ketika aku menomorduakan Tuhan, aku akan menganggap renungan dan doa itu hal yang sangat sepele. Kayak, doa ya udah ala kadarnya aja gitu. Doa cuma sekedar rutinitas, atau renungan cuma sekedar rutinitas. Doa dan renungan itu bukan sekedar rutinitas ya teman-teman, tapi itu adalah istilahnya makanan rohani kita untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi, untuk kita lebih dekat ke Tuhan. Kayak gitu. Nah, yang kedua ya, yang aku bahas tadi, yaitu rutin berdoa dan merenungkan firman Tuhan saat teduh. Nah, ini ada beberapa ayat yang membahas tentang doa dan merenungkan firman Tuhan. Aku bacakan aja dari yang pertama itu dari Markus 41 ayat 38. Aku bacain aja ya, teman-teman. Oke. Oh, sorry. Maaf teman-teman, itu kayaknya salah perikop. Aku langsung lanjut aja, kayaknya salah ketik. Mohon maaf. Aku mau baca di Mazmur 19 ayat 1 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan juga cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, selain itu juga disebutkan di Amsal 2 ayat 5. Oke. Di sini bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan.
dan juga akan mendapat pengenalan akan Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengenalan akan Allah kalau misalnya kita tidak merenungkan firman-Nya? Kalau kita tidak baca firman-Nya gitu, kita nggak akan bisa mengenal siapa sih Tuhan kita, siapa sih yang kita sembah gitu, siapa sih prioritas kita gitu. Dan dilanjutkan di ayat 6 juga dikatakan bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat ya teman-teman. Maksudnya hikmat itu bukan hanya sekedar kepintaran, tapi juga bagaimana kita pengambilan keputusan dan beberapa hal lain. Itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya biar kita bisa tetap dekat sama Tuhan, apalagi di tengah-tengah kesibukan. Ingat untuk kita tuh menyerahkan apa yang kita lakukan tuh ke dalam tangan Tuhan. Kalau aku bisa bilang, we do our best and let God do rest gitu. Kayak kita lakukan apa yang kita bisa dan kita berikan yang sisanya tuh kepada Tuhan. Kayak Tuhan yang genapi semua pekerjaan itu. Sama seperti yang dikatakan di 1 Petrus ayat 60. Aku bacain. 1 Petrus ayat bentar. Mohon maaf teman-teman, kayak ini salah perikop lagi. Jadi di 1 Petrus ini disebutkan bahwa serahkanlah semua kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Jangan overthinking. Apalagi yang cewek-cewek ya. Cewek-cewek kan sering banget tuh malam-malam gitu kan, udah mau tidur, tiba-tiba overthinking. Aduh, gimana ya kuliahku? Aduh, gimana ya ujianku besok? Ketika teman-teman sudah belajar, maksudnya sudah mempersiapkan untuk diri teman-teman, belajar keras, mempersiapkan dari jauh-jauh hari, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan teman-teman. Asal teman-teman juga jangan lupain Tuhan gitu, belajar, tapi nggak doa gitu. Jangan juga doa tapi nggak belajar. Harus balance ya teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya, jangan sampai kesibukan kita itu menghilangkan sukacita yang kita punya. Misalnya di sini aku sharing ya, dulu aku tahun pertama itu sempat menjadi panitia penggalian dana. Panitia penggalian dana untuk Natal CMF. Jadi dulu CMF Komedik itu ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu di Bali itu ada juga Komedik, itu untuk teman-teman yang beragama Katolik. Nah, itu ada dulu Natalannya bareng kita waktu angkatanku. Nah, aku jadi bagian penggalian dana nih untuk Natalan. Awalnya aku merasa kayak, wah kayaknya aku nggak bisa nih, tapi ya udahlah coba aja. Ternyata waktu jadi Pengda itu sibuk banget karena harus cari uang ya teman-teman. Padahal aku masih maba, belum ada pengalaman, SMA nggak pernah cari dana, tiba-tiba masuk kuliah jeder disuruh cari dana gitu. Bingung lah aku. Jadinya terus dulu ada juga kita bikin jelly. Jadi sampai sekarang sih jelly-nya jelly legendaris ya, jelly CMF gitu. Nah, lumayan sering nih bikinnya. Jadi aku agak keteteran antara jadwal aku bikin jelly dan juga aku kuliah. Apalagi waktu itu semester awal-awal kan masih penyesuaian ya untuk organisasi segala macam. Jadi sibuk banget. Nah, aku tuh sering banget mengomel pada waktu itu sampai di suatu titik aku dibilangin sama kakak TB-ku, pelayanan yang kamu lakukan itu jangan sampai buat kamu tuh kehilangan sukacita. Bukan hanya pelayanan. Apapun yang kamu lakukan tuh jangan sampai menghilangkan sukacita yang kamu punya. Gitu. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin merasa dirinya sibuk, terus sampai menggerutu, coba dilihat sisi positifnya gitu. Oke, sorry. Kedengeran nggak ribut-ribut di tempatku? Nggak terlalu, Ci. Oh, oke. Aku lanjutin ya. Maaf. Nah, jangan sampai usaha belajar yang teman-teman lakukan itu ngebuat teman-teman tuh menggerutu aja, nggak punya sukacita, hidupnya gloomy, kayak
aduh hidupku berat banget gitu. Jangan. Coba nikmatin setiap proses yang terjadi. Nikmatin proses belajarnya, nikmatin proses pekerjaan pelayanan yang teman-teman lakuin, nikmatin proses organisasi atau kepanitiaan yang teman-teman kerjain. Pasti akan ada sukacita di dalamnya. Teman-teman pasti akan menemukan sukacita di dalam apapun yang teman-teman lakukan. Contohnya kayak mungkin kalau kerjanya berat, teman-teman bisa dapat kenalan baru mungkin, atau dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru kayak gitu. Jadi coba dilihat hal-hal positifnya dan dinikmatin gitu ya. Nah, lanjutannya adalah ingat bahwa tujuan pelayanan kita itu adalah kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya pelayanan ya teman-teman, tapi apapun yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman masuk di FKG Unmas itu untuk menjadi dokter gigi yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kesibukan-kesibukan lain selain belajar ataupun organisasi juga tetap ingat ya, balik lagi ke prioritas kita adalah Tuhan gitu. Nah, ini disebutkan it's not about me or you or us, it's about God. It's about Him, about Lord gitu ya. Jadi ingat bahwa tujuan pelayanan itu adalah kemuliaan nama Tuhan. Balik lagi, apapun yang kita lakukan, prioritasnya adalah Tuhan gitu. Nah, ini yang lumayan membantu aku selama ini. Jadi punya mentor atau saudara rohani untuk mengingatkan kita saat motivasi pelayanan atau kesibukan kita itu udah melenceng. Seperti yang teman-teman tahu di Amsal 17 ayat 17 kan disebutkan bahwa seorang sahabat menaruh kasih gitu kan. Nah, kita butuh sahabat rohani, sahabat saudara rohani. Nah, apa sih pentingnya gitu? Pentingnya saudara seiman itu atau saudara rohani itu bukan saling membandingkan, maksudnya saling membandingkan, aku kemarin ujian dapat A loh, kamu dapat apa gitu, bukan. Tapi untuk saling mendorong, saling menanggung. Maksudnya ketika teman-teman sibuk dan merasa, aduh aku jauh banget nih dari Tuhan gitu. Maka teman-teman bisa curhat ke teman-teman KTB. Aku percaya di sini sudah di KTB-kan ya. Untuk curhat ke teman-teman KTB, ke kakak KTB-nya, Kak, aku kayaknya beberapa minggu terakhir terasa berat. Nah, di situ fungsinya saudara Siman tuh kayak untuk mengarahkan lagi teman-teman kayak, oh iya mendengarkan, memberikan nasihat kayak gitu. Atau mungkin ketika teman-teman mungkin tidak sadar, secara tidak sadar terlalu sibuk sampai tidak sampai akhirnya lupa atau menjauh dari Tuhan, maka akan ada saudara seiman yang atau saudara rohani atau mungkin kakak rohani teman-teman yang mengingatkan teman-teman mungkin melalui kayak mengingatkan apakah hari ini sudah saat teduh gitu kan, biasanya kalau di KPA ini biasanya Realdi suka ingetin. Itu penting banget teman-teman untuk punya saudara seiman ya, untuk bisa mengingatkan kita bagaimana di tengah-tengah kesibukan kita untuk kita tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan. Gitu. Nah ini saudara seiman itu dapat menjadi pengingat kita ketika kita kehilangan fokus dalam mengerjakan pelayanan atau ketika kita terlalu fokus dalam kesibukan kita. Nah, beberapa contohnya adalah KTB atau mungkin komunitas di gereja. Aku nggak tahu mungkin teman-teman di luar CMF ada komunitas di gereja, mungkin Komsel, mungkin CG atau apapun itu juga bisa menjadi salah satu saudara seiman teman-teman untuk mungkin teman-teman bisa sharing, bisa sebagai partner bertumbuh lah gitu. Atau mungkin ketika ada kepanitiaan itu ada rekan satu kepanitiaan atau pelayanan mungkin di Unmas mungkin satu BEM gitu kan, ada yang sama-sama Kristen, itu bisa jadi rekan untuk kalian saling mendorong, saling cerita mungkin ada pergumulan apa di BEM, ada mungkin gak seneng apa, bisa di-sharingkan gitu. Atau mungkin di kelas juga bisa ada kesusahan apa itu bisa di-sharingkan gitu. Nah, oke, aku tidak berlama-lama ya teman-teman. Aku mau kita
teman-teman juga, aku pengen dengar sih sharing dari teman-teman. Mungkin ada yang aku terlalu sibuk, mungkin pernah terlalu sibuk sampai akhirnya menjauh atau relasi sama Tuhannya jadi kurang baik kayak gitu. Nah, aku mau tutup sharingku pada sore hari ini melalui satu quotes. Quotes. Nggak sih, ini aku kepikiran aja. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan hanya melalui pelayanan, teman-teman, tapi Tuhan itu mau disenangkan melalui keintiman kita dengan Tuhan. Oke. Sekian untuk sharing firmanku pada sore hari ini. Semoga memberkati. Selamat melayani, selamat terjun dalam kesibukan dunia kampus, dan juga selamat bertumbuh dalam Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin mau sharing. Aku sih berharapnya sharing ya, biar banyak gitu kan. Mungkin Mas Realdi mau sharing kayaknya. Yuk teman-teman yang mau sharing boleh ya. Mungkin bisa di-sharingkan. Aku dulu sempet nih Kak, sibuk banget, terus keteteran, terus jadinya aku jarang renungan kayak gitu. Gak apa-apa, boleh di-sharingin. Kita saling berbagi di KPA ini. Oke, aku stop share ya, teman-teman ya. Oke, shalom teman-teman. Kedengaran ya suaraku ya? Kedengaran, Re. Re mau sharing, Re? Oke, tadi karena Tangguh mintanya sharing, aku sharing aja ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya. Buat sore hari ini saya sangat bersyukur sekali karena bertemu dengan teman-teman. Ya, saya bersyukur gitu karena punya teman baru gitu ya, walaupun kita belum pernah ketemu ya, seperti itu. Jadi saya bersyukur karena melalui konteks firman Tuhan